Masih bersama kami di Presisi Siang pemirsa, Polres Sumedang menggelar kegiatan peningkatan kemampuan Babin Kamtibmas yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Polres Sumedang. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 personel Babin Kamtibmas dari seluruh jajaran Polres Sumedang sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan personel dalam menjalankan tugas di lapangan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan Babin Kamtibmas mampu semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, membangun komunikasi yang baik, serta menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah binaannya. Peningkatan kemampuan ini juga menjadi bekal penting dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian di tengah dinamika masyarakat. Dan pemirsa, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Bashar turut mendampingi Kakorbinmas Bahar Kampolri yakni Irjen Pol Edi Murbowo dalam agenda silaturahmi ke Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kegiatan itu menjadi momen penting dalam mempererat hubungan antara Polri dan Kesultanan sebagai penjaga adat serta budaya di Kalimantan Timur. Kehadiran rombongan Kakorbinmas disambut hangat oleh Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Haji Muhammad Arifin beserta keluarga besar Kesultanan. Dalam sambutan yang dibacakan Pangeran Setia Yaksa, pihak Kesultanan menyampaikan apresiasi dan harapan agar kunjungan ini semakin memperkuat sinergi dengan Polri. Silaturahmi ini menurutnya memiliki makna yang mendalam, bukan hanya sebagai kunjungan formal, namun juga bentuk kebersamaan untuk menjaga nilai budaya sejarah dan persaudaraan kita. Sebagai tuan rumah wilayah hukum, Kapolres Kukar tampak aktif mendampingi rombongan Kakorbinmas sejak awal hingga akhir acara, mulai dari prosesi penerimaan, doa bersama, foto bersama hingga ramah tamah. Kehadiran Kapolres menjadi bentuk dukungan penuh atas kegiatan silaturahmi tersebut. Kapolres Kukar juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalin sinergi dengan Kesultanan Kutai Kartanegara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus melestarikan nilai-nilai adat dan budaya yang menjadi identitas daerah. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Selanjutnya pemirsa, Polda Papua menggelar audiensi bersama Majelis Rakyat Papua atau MRP guna membahas situasi keamanan pasca pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2025. Pertemuan ini digelar di Kota Jayapura dan menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas di tengah masyarakat. Berlokasi di Aula Cendrawasih Polda Papua, Kota Jayapura, Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani menggelar pertemuan bersama jajaran Majelis Rakyat Papua. Audiensi ini membahas perkembangan situasi pasca Pilkada 2025 serta strategi menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Dalam pertemuan yang berlangsung terbuka, Wakapolda Papua menegaskan komitmen Polda Papua untuk terus merespon keresahan masyarakat melalui langkah preventif dan penegakan hukum. Wakapolda Papua juga menyebutkan bahwa tahapan sengketa hasil pilkada masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Ketua Pansus MRP Izak Yahokabi menyampaikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan daerah. Izak Yahokabi juga turut menyoroti maraknya penyebaran hoaks, termasuk isu gubernur tipe X yang dinilai berpotensi memicu keresahan. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan suasana damai di Papua pasca kontestasi politik. Polda Papua dan MRP sepakat untuk terus membangun komunikasi dan kolaborasi di tengah dinamika masyarakat. Dari tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Setelah sempat lumpuh akibat longsor, jalur menuju Bukit Abah di Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali, kini perlahan mulai bisa dilalui. Sejak Kamis pagi, jajaran Polres Kelungkung bersama tim gabungan dari berbagai instansi
bahu-membahu membersihkan material longsor yang menutup akses warga. Setelah sempat lumpuh akibat longsor, jalur menuju Bukit Abah di Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali kini perlahan mulai bisa dilalui. Sejak Kamis pagi, jajaran Polres Kelungkung bersama tim gabungan dari berbagai instansi bahu-membahu membersihkan material longsor yang menutupi akses warga. Material longsor berupa tanah dan batu besar menutupi akses utama yang biasa digunakan warga Desa Besan dan sekitarnya, termasuk warga dari Desa Gegeleng, Karangasem. Akibatnya sekitar 20 kepala keluarga di kawasan Bukit Abah sempat terisolasi. Pembersihan dilakukan secara gotong royong oleh BPBD Kelungkung, Polres, TNI, aparat desa, serta warga sekitar. Dengan peralatan sederhana seperti skop, linggis, dan cangkul, mereka berupaya menyingkirkan timbunan material longsor. Kabak Ops Polres Kelungkung Kompol I Nyoman Budiasa menegaskan bahwa medan yang curam serta banyaknya bongkahan batu besar membuat pembersihan secara manual kurang efektif. Oleh karena itu, proses evakuasi material longsor direncanakan akan dilanjutkan dengan bantuan alat berat, termasuk ekskavator. Jalur Bukit Abah baru bisa dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Pembersihan masih terus berlangsung agar akses transportasi warga kembali normal sepenuhnya. Dari Humas Polres Kelungkung, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, banjir yang melanda wilayah Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Jembrana. Melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan atau Sidokes Polres Jembrana menggelar kegiatan bakti kesehatan bagi masyarakat yang terdampak banjir. Banjir yang melanda wilayah Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Jembrana. Melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan atau Sidokes, Polres Jembrana menggelar kegiatan bakti kesehatan bagi masyarakat terdampak banjir. Kegiatan bakti kesehatan ini dipimpin langsung oleh Kasidokes Polres Jembrana Aibtu I Gusti Bagus Adi Satnyana Putra. Pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian obat-obatan, serta edukasi kesehatan menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap warga yang terdampak bencana. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban warga yang terdampak bencana banjir. Melalui kegiatan sosial seperti ini, Polres Jembrana berharap dapat terus menjalin kedekatan dengan masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik, terutama di saat masyarakat sedang menghadapi musibah. Terima kasih atas kunjungan Bapak-Bapak dari Polres Jembrana memberikan bantuan kepada kesehatan. Saya atas mewakili daripada keluarga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ini dampak banjir ini Pak ya, Bu, dampak banjir ini kita sangat membutuhkan uluran daripada dari Polres ya, apa misalnya ya seperti ini. Dari Humas Polres Jembrana, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.